dengan saya Eka Denyai, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Bulukumba. Instansi saya sekarang ada di UPT SPM SDN 155 Tanah Biru. Saya akan melakukan praktik supervisi klinis dengan percakapan coaching dengan salah satu rekan sejawat saya, yaitu Bapak Imran BSPD. Beliau selaku guru PJOK yang mengampu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dalam kegiatan ini kami akan melakukan percakapan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Assalamualaikum Pak Imran. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi kelas atau sebelum saya mengamati proses pembelajaran Bapak nanti di kelas, seperti itu Pak ya. Baik Pak, adapun tujuan dari supervisi dan percakapan praobservasi ini adalah tujuan supervisinya sendiri adalah untuk mengamati dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nantinya Pak. Dan tujuan dari praobservasinya sendiri adalah sebagai persiapan awal Bapak sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Bapak bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, seperti itu Pak ya. Baik Pak, adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Baik, jadi dalam PJOK itu untuk materi pertama adalah keterampilan gerak. Jadi otomatis dalam materi ini tujuan pembelajaran yang ingin tercapai ataupun peserta didik nanti dapatkan, yaitu bagaimana mereka mampu memahami dan mempraktikkan gerak dasar lokomotor, baik itu melalui permainan tradisional ataupun permainan yang sebenarnya. Ya, misalnya dalam gerak lokomotor itu ada 3 cabang ya, ada lari, ada lompat, ya, dan jalan. Nanti akan dirancang sedemikian rupa ke dalam suatu bentuk permainan. Tadi yang saya katakan, apakah dalam bentuk permainan tradisional ataukah permainan yang lebih siap lainnya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya fokusnya ke bagaimana anak ini memahami dan mempraktikkan bagaimana gerak dasar lokomotor melalui permainan-permainan Pak ya, permainan tradisional maupun permainan yang lain. Baik Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak lakukan untuk saya observasinya Pak? Ya, itu terkait dengan pengembangan. Ada 2 bidang pengembangan yang perlu saya kembangkan, yang akan saya kembangkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui strategi atau metode yang saya terapkan dalam pembelajarannya, kemudian media yang saya gunakan dalam memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik itu supaya mereka lebih gampang menguasai, memahami materi dan mampu mempraktikkannya. Luar biasa sekali. Jadi area pengembangannya nanti akan saya observasi Pak, strateginya dan metodenya Pak ya. Kemudian yang kedua tentang media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas. Baik Pak, mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, mungkin Bapak bisa ceritakan strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, modelnya juga seperti apa. Untuk terkait dengan model pembelajaran, saya gunakan cooperative learning. Jadi di mana dalam pembelajaran itu saya akan memberikan ataupun membagi pada peserta didik untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil agar nantinya dia lebih mudah untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang akan mereka lakukan, sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan informasi
terkait dengan apa yang mereka belum terlalu pahami, mereka sudah pahami untuk terus berbagi di antara satu sama lain. Oke, jadi seperti itu Pak ya strategi dan model yang akan Bapak lakukan. Nah, mengenai media pembelajarannya nih Pak, tadi Bapak katakan pengembangannya kan salah satunya medianya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak pakai atau digunakan di kelas ini Pak? Jadi untuk media itu ini alternatif pada dua. Jadi kalau memang memungkinkan untuk di luar kelas itu hanya memberikan media gambar yang akan saya siapkan nantinya. Tapi kalau di dalam kelas itu akan saya memberikan sebuah tampilan video untuk lebih melihat gerak spesifik apa yang mereka akan nanti praktekkan dalam sekolah. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi medianya di sini ada dua pilihan Pak ya. Kalau di luar kelas lain lagi, kalau di dalam kelas juga lain lagi. Luar biasa Pak. Tentunya untuk alat yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak lupa juga karena itu sebagai media pendidik. Oke, baik Pak. Jadi kapan nih Pak kira-kira proses pembelajaran tersebut dilakukan? Mungkin harinya kapan, kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Itu nanti hari Rabu. Oh iya Pak. Jam pertama Yang ya? pertama karena PJK selalu jam pertama. Oke baik Pak. Jadi nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, di mana saya melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti ya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran nanti Pak, kita juga nantinya akan melakukan kegiatan kelas observasi Pak. Namun ini sedikit berbeda Pak karena tentunya saya akan langsung didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Baik Pak, sebelum ini diakhiri mungkin Bapak bisa sampaikan hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Jadi dari percakapan ini saya dapat mungkin memetik sebuah pelajaran bahwa dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu tetap harus berfokus pada tujuan pembelajaran, kemudian strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut itu sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Luar biasa sekali Pak. Jadi saya ucapkan juga banyak terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang hari ini. Sampai ketemu di kelas nanti Pak ya, di kegiatan observasi nanti. Semangat Pak Imran. Tetap semangat. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.